Kalau ada yang mau ditanya, silahkan langsung ditanya. Sekarang yang mau ditanya. Frekuensi sama periode, ada yang masih ingat nggak? Apa sih frekuensi sama periode tuh? Masih, Bu. Layar di kalian, ini kan? Slide kan? Iya, Bu. Oke. Frekuensi adalah, siapa nih yang ngomong? Taki, Bu. Oke, Taki apa? Kalau frekuensi itu waktu 1 detik itu bisa berapa getaran? Oke. Banyaknya getaran dalam 1 detik, betul. Ya. Kalau misalnya periode, waktu untuk melakukan 1 gelombang penuh. Oke, sip, betul ya. Lihat, perhatikan nih peragaannya ketika yang kuning-kuning ini bergetar set sampai di ujung, ini 1 gelombang. 1 gelombang butuh time-nya berapa detik. Nah, disinilah kita jadi bisa tahu bahwa waktunya itu adalah periode untuk melakukan 1 putaran, 1 getaran, atau 1 gelombang. Itu periode. Kalau frekuensi, dalam 1 detik berarti dibagi, dia seperperiode atau seperti hubungannya. Ketika dia 1 detik itu baru 1/4 gelombang. Kayak gitu ya. Oke, sip. Oke. Ada lagi? Ada yang mau nanya nggak? Lanjut kalau nggak ada yang nanya. Ini penampakan frekuensi sama periode ya. Ketika sebuah gelombang dihubungkan, oh ini berarti frekuensinya sekian. Nah, bisa saja nih ketika direfleksikan pada sebuah getaran gelombang, ternyata dia berbeda hasilnya. Gabungan dari ada 2 buah frekuensi gelombang yang berbeda. Kalau digambarkan di sini, terus toolsnya kalau ini di mana ya? Buat nyoret-nyoret. Kalau di Gimit ada toolsnya nggak sih? Ada yang tahu nggak? Ada whiteboardnya, Bu, tapi kata Bu Ita nggak bisa sambil presentasi. Jadi tadi dia ini pakai pennya aja di PowerPoint-nya. Oh, tapi bisa kelihatan di situ. Di kalian bisa kelihatan? Ya bisa kan selama pakai aplikasi PowerPoint-nya, Bu. Oke, sip. Berarti di sini dicoret-coretnya di ibunya ya? Ya, Bu. Ya udah, sip. Makasih ya informasinya jadinya. Belum pernah present pakai Google Meet, Bu. Nah, berarti di sini lanjut ya, frekuensi sama periode paling tidak kalian paham. Hubungannya berbanding terbalik. Kemudian ada besaran yang lain yang disebut dengan simpangan. Simpangan itu apa sih? Sebentar. Kalau misalnya kita tahu bahwa ada sebuah garis ya, di mana sebentar. Hue, color. Bentar. Harusnya insert ada pen ya. Mana sih, pakai apa sih? Bentar. Ini ruler, outline, fit. Mana sih pennya? Ininya soalnya feel-nya gelap. Pulpen atau pensilnya gelap. Pakai mana ya? Anyone? Help me. Pakai apa ininya pennya? Oh gelap. Maksudnya nggak ini. Itu word art bisa nggak, Bu, tadi didesain, Bu? Kira yang type design tadi. Ya, Terus? Transition deh. Transition. Mana gambar? Waduh, salah lagi. Gambar pulpennya di home. Coba satu deh, Bu. Di home. Insert, Bu, coba. Mana? Nah, ya itu word art, Bu. Di Word. Itu bisa nggak buat nulis? Atau nggak text box, Bu? Buat nulis. Kalau text box nulis, kalau misalkan bentuknya pulpen, ini nggak hidup nih ininya nih. Nih, maksudnya nih. Kan ini ya. Tuh. Dia nggak maksudnya nggak hidup. Masa pakai begini berarti paling ya? Ya udah pakai gini aja deh ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak ya?
Aduh, ini bagaimana nih? Maaf ya. Ada yang tahu? Coba insert nanti dimasukin di home. Ininya nggak nyala nih tuh. Ini apakah harus? Nah, coba ya. Nih lihat. Quick style. Ya, dia begini. Mana sih? Set effect. Dia muncul. Nggak seru banget sih. Kalau kitanya masih nggak ngerti ya. Oke. Dah, bismillah deh. Nah, ini kita pengen menggambarkan misalnya garis ini ya, di sini nih. Seimbang. Kelihatan nggak sih? Kurang kelihatan ya? Kurang tebal. Nah, lihat nih ya. Misalkan ini garis seimbang. Ketika dia bergeser menyimpang ke sini, menyimpang ke sini, menyimpang ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan simpangan. Simpangan ini adalah jarak dari garis seimbang, ya, garis seimbang dari sini ke sini nih menuju ke simpangannya. Jadi nyimpang ke sini. Jadi dia menyimpang. Bu, coba ke review deh, Bu. Kenapa? Yang Review. Iya, Review. Yang di bawah, Bu. Yang mana? Yang di bawah kanan. Yang di bawah kanan. Iya, dekat tanda minus. Dekat tanda minus. Di review? Dekat tanda minus. Slideshow. Ada ya, Bu? Yang kanan. Di Nah, ini. Udah di slideshow. Mana makanya nih kok tak ada pun. Itu Bu yang slideshow tadi, Bu. Slideshow, terus? Ya, Dipencet, pencet aja. Biar full Dipencet. screen. Terus? Itu kayaknya. Nggak bisa. Mana? Kalau nggak salah kalau di slideshow bisa dicoret-coret. Itu dia, Bang. Kita nih Coba F5 bisa nggak, Bu? F5 buat layar 2. Oh, terus maksudnya di gede apa di slideshow itu, Bu? Di slideshow-nya coba klik kanan kali ya. Ini show comment. Bukan. Slideshow tuh yang ini ya maksudnya. Ini. Coba dimasukin Ukuran slide, Bu. Iya, Ke slide aja, Bu. Ke slide aja. Yang mana? Yang Langsung Bu, ke yang di slide-nya kiri. aja, Bu. From current slide. Ini. Ya, Bu. Mana? Nggak bisa juga sih. Iya, makanya. Kok. Aja. Present online coba kali ya, present online ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Custom show. Soalnya kalau bisa di slideshow ada pen-nya, Bu, biasanya. Iya ya. Kenapa di slideshow? Tuh ini spidol lagi. Mouse ibu kursornya enggak? Slideshow. Ini record. Jadi lama kita ini ya. Yaudah. Mudah-mudahan sih kita mencoba untuk karena ngoret-ngoretnya ini loh maksudnya biar bisa nunjukin ke teman-teman semua. Shape, design, transition, animation, slideshow. Gak ada ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, Bu, yang kayak ini aja. Nggak apa ya. Yaudah, coba mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Ya, Bu. Nah, ya bismillah deh ya. Ini kita coba lanjutkan lagi ketika ada ini sebuah gelombang. Ini ketika gelombang Ibu stop juga. Nah, ini getaran si bandul ini kita kasih misalnya ketika garis seimbangnya dia di tengah, kemudian dia menyimpang misalkan yang bola bandulnya hitam nih, menyimpang sejauh itu, kemudian menyimpang lagi lebih jauh. Nah, artinya berarti simpangan itu adalah jarak dari posisi dia setimbang ke jarak, terserah mintanya mau sampai mana gitu ya, jarak getaran dari posisi setimbang, pokoknya dari posisi setimbangnya, patokannya. Kalau makin jauh, sudutnya makin besar, ya berarti dia simpangannya makin jauh. Nah, simpangan ini berkaitan dengan sudut simpangan atau sudut fase dan juga berkaitan dengan amplitudo. Kenapa? Karena
Kalau yang berikutnya kita pahami amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak simpangan terjauh. Tadi kita melihat ini ketika si bandul ini bergetar, ya, ada saatnya dia posisinya pendek. Terus kemudian dia melaju paling jauh, paling jauh, paling jauh. Nah, kalau digambarkan kayak di sini, ketika dia menyimpang dari sisi timbang, ini kan dia melewati pertamanya misalnya jarak yang ini garis biru. Kelihatan nggak ya di kalian? Ibu pengen menunjukkan tapi tahu nggak kalau pengen menunjukkan, karena ini pakai kegimit. Ini kalau misalnya mau nunjukin pensilnya di ini pakai yang mana sih? PowerPoint tahu nggak? Iya, karena itu yang nge-lag mulu. Suaranya putus-putus. Belum pernah pakai gitu. Enggak, bukan Google Meet ya, tapi di PowerPoint-nya. Oh, di PowerPoint. Iya, maksudnya untuk menunjukkan bisa Pakai dicoret-coret. Iya, pennya kagak nemu. Insert. Oh, tapi bukan pen sih, dia cuma kayak yang garis gitu. Itu insertnya shape. Oh iya, shape. Jadi yang biasanya sih ada di sini slideshow gitu, tapi sudah di slideshow. Nah, tuh. Kalau di slideshow harusnya kan menemukan apa bisa dioret-oret. Ya udahlah, apa deh. Oke, sama bingung. Nge-lag banget, lebih parah dari yang pagi tadi. Oke, are you with me? Kita lanjutkan lagi ya. Masih ada nggak kalian di situ? Kalau nggak 2 slide jadi nggak kelihatan kalian ada atau enggak. Sebentar. Oh iya, kalian masih ada di situ. 33. Berarti sudah lengkap ya, ber-32 kita. Baik. Kembali ke sini tadi, kita kesimpangan. Simpangan sudah ya, mudah-mudahan kalian paham. Dia jarak dari posisi garis setimbang ketika dia mulai menyimpang. Kalau amplitudo berarti simpangannya simpangan terjauh. Lihat di sini, ketika kita tahu bahwa sinusoidal amplitudo, kita kenal ada yang disebut sinyal. Kita sering ngomong sinyalnya lagi bermasalah, sinyal lagi bermasalah. Nah, kalau digambarkan seperti ini, sinyal itu bentuk rambatan gelombang yang bentuknya sinusoidal. Sinusoidal yang gini, kayak transversal nih. Nah, kalian tahu bahwa nanti ketika di gelombang spektrum telekomunikasi boleh menggunakan AM atau FM ya. Kalau di kita radio mengenal ada channel ini sekian FM gitu ya. Nah, kalau FM ini kan frequency modulation, artinya ketika menggunakan frekuensi itu dia lebih stabil, tapi jaraknya jangkauannya tidak terlalu jauh. Contohnya misalkan kalian mendengarkan data FM misalnya. Kalian di mobil mendengarkan data FM misal. Terus kemudian kalian keluar Jakarta mau ke area keluar Jakarta itu suara udah mulai hilang, nggak kedengeran, mulai pelan atau kresek-kresek dan akhirnya hilang. Jangkauannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau AM itu dia jauh, tapi dia timbul tenggelam. Nah, bentuknya seperti ini sinyalnya. Jadi ada, ntar nggak ada kenceng, ntar nggak ada. Ini biasanya BBC London. Jadi kita bisa mendengar suara, bisa menangkap radio dari luar negeri sana, ya. Radio Inggris misalnya channel-channel ini. Nah, tapi itu sinyalnya timbul tenggelam, tidak begitu jelas. Terkadang jauh, ntar deket lagi jauh. Nah, karena dia AM. AM ini berarti amplitude modulation. Dia pakai sinyalnya pakai sinyal amplitudo. Kalau frekuensi dia lebih jernih, stabil, tapi dia jangkauannya tidak terlalu jauh. Any question dari slide ini? Jadi amplitudo itu simpangan terjauh ya. Puncak ke titik setimbang atau titik setimbang ke lembah. Nah, itu jarak terjauhnya yang disebut dengan amplitudo. SMP insya Allah sih udah pernah belajar ya, tinggal merefresh aja Ibu. Merefreshkan kalian. Nah, ini panjang gelombang. Ketika kita tahu bahwa panjang gelombang itu terdiri dari jarak antara puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Atau dari yang hijau ini, grafik yang hijau ini satu gelombang, atau yang merah ini berarti satu gelombang. Ada satu puncak, ada satu lembah, berarti itu satu panjang gelombang atau lambangnya lambda. Ya. Itu satu puncak. Ada pertanyaan panjang gelombang masih ingat semua kah? Masih. Masih, oke. Sip, lanjut ya berarti ya. Nah, ini yang baru mungkin. Ketika di SMP nggak tahu tuh apa yang dimaksud dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang kalau secara pengertian frekuensi ruang pada sebuah gelombang. Tapi simpelnya gini,
Ini kalau Ibu gambarkan nih di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai ke atas lagi. Ada yang bisa menyebutkan ini berarti berapa gelombang? Berapa gelombang itu? 2,5. 2,5. 2/4, Bu. 2/4. Zia Aldin tuh siapa ya? Forester Gale tuh siapa ya? Taki, Bu, Taki, Bu. Forester Atar, Bu. Bu. Namanya nama sainian semua nih. Oke, Taki dan Atar. Taki jawabnya berapa tadi? 2/4, Bu. Kalau Forester Gale, Atar. 2/4. Iya, 2/4 ya. Jadi bukan 2,5. Nah, artinya berarti di sini panjang gelombang itu ternyata panjang gelombang, bilangan gelombang itu adalah kayak semacam kelipatan n kali gelombang atau n kali panjang gelombang. Lambangnya K. Nanti Ibu lihat di persamaan ya, nanti Ibu tuliskan di persamaan gelombang. Coba ya, kalau Ibu tuliskan di sini, ya dia nggak bisa lagi. Nah, nggak bisa udah. Jadi K, panjang gelombang itu misalnya dari A ke E. Berarti ini satu gelombang. Dari E ke I, ini 2 gelombang. Nah, ketika naik lagi, oh itu berarti 1/4. Maka bilangan gelombangnya adalah 2/4. Atau 9/4. Itu nilai K. Banyaknya jumlah atau kelipatan dari bilangan gelombang. Tapi kalau secara pengertian, frekuensi ruang pada sebuah gelombang. Gitu ya. Ada pertanyaan bilangan gelombang? Biasanya nanti akan kepake kalau kita sudah ke persamaan ya. Nanti di bahasan bab berikutnya. Kita lanjutkan ke cepat rambat. Cepat rambat ini kita tahu bahwa ketika gelombang merambat, itu berarti dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Contohnya, yang hijau ini merambat ke kanan. Oh, berarti ini cepat rambatnya ke kanan. Kalau ke kiri, berarti cepat rambatnya merambat ke kiri. Kecepatannya adalah berapa jarak yang ditempuhnya dalam setiap 1 detik atau per periode. Gitu. Kita tahu bahwa cepat rambat lambangnya V. Ada yang masih ingat nggak rumusnya apa? Waktu SMP. V itu iya, Fatih udah ngebuka apaan Fatih? Lambda kali F. Oke, Forester dia lagi. Lambda dikali F. Kalau dengan frekuensi berarti dia lambda dikali F. Kalau dengan periode berarti hubungannya gimana? Lambda bagi T. Oke, lambda bagi T. Good. Gitu ya, itu untuk cepat rambat. Bedanya cepat rambat sama cepat, ini kan kecepatan rambat gelombang. V kecepatan. Kalau kecepatan sudut, kecepatan sudut yang mana? Ada yang tahu kecepatan sudut? Omega, Bu. Ya, kecepatan sudut itu omega. Berarti kecepatan sudut sama nggak dengan frekuensi sudut? Rafif ya barusan ya? Sama nggak, Rafif? Kecepatan sudut sama frekuensi sudut sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nama lainnya ya. Kenapa? Karena omega itu sama dengan 2V dikali F. Makanya kenapa omega itu disebut juga frekuensi sudut. Omega disebut juga frekuensi sudut. Karena dia rumusannya dari 2V dikali F. Ada pertanyaan untuk slide ini? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Mudah-mudahan lebih cepat nih. Habis itu ada besaran namanya sudut fase, lambangnya theta. Fisisnya gimana sih? Lihat fisisnya. Ketika sebuah gelombang, lihat nih gelombang yang pertama yang paling kecil, amplitudenya kecil. Nah, sudut fase itu adalah ketika misalnya dia gelombang yang kecil ini berarti sudutnya lebih kecil daripada gelombang yang kedua. Itu sudut fasenya lebih besar. Gelombang yang ketiga itu berarti sudut fasenya lebih besar. Semakin besar sudut fase, maka amplitudenya juga makin besar. Sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Artinya ketika benda yang bergetar, dia mengalami ada sudutnya. Kalau misalnya dia nggak ada sudutnya, berarti apa ya? Di titik setimbang aja dia diam. Berarti dia tidak bergetar. Tidak bergetar menyimpang gitu ya. Berarti berkaitan antara sudut fase, simpangan, dan amplitudo. Ketika benda menyimpang, berarti dia pasti sudah punya sudut tuh, menyimpang. Dan nanti akan ada namanya setelah menyimpang, ada namanya simpangan terjauh, yaitu amplitudo. Berkaitan ya, sudut fase.
Ada pertanyaan? Sudut fase? Oke, kalau nggak ada, Ibu langsung next aja. Ada yang namanya fase gelombang. Secara pengertian, sebelum ngomongin gelombang, fase itu apa sih? Kalau kalian tahu fase, fase itu apa? Tahap. Ya, betul. Tahap. Fase itu tahap atau urutan atau step-step, ya. Nah, ketika kita tahu bahwa si gelombang itu bisa merambat, di sini contohnya nih, ada benda A, ketika dia merambat, dia akan melewati fase-fase setiap waktunya. Jadi dia terhadap waktu. Detik pertama dia di fasenya di sini, detik kedua udah di sini, detik ketiga di sini dan seterusnya. Nah, itu namanya fase gelombang. Ini secara fisik dulu ya, Ibu jelaskan ya. Nanti kaitannya dengan perumusan persamaan itu seperti apa? Nanti ada kaidahnya nanti. Kita perdalamnya nanti ya. Yang penting gambarannya, oh fase-fase itu perubahan posisi dari setiap waktu ke waktu berikutnya. Akibat dari benda yang getar atau gelombang. Nah, lihat di sini. Ketika kita tahu bahwa fase gelombang ini adalah dari detik ke detik gitu ya, posisi berubah. Lihat nih, ada gelombang biru dan gelombang merah. Ibu stop nanti ya, stop. Bentar. Set. Nah, ketika misalnya ada dua buah gelombang, fasenya sama, maka dia akan menghasilkan amplitudo yang maksimum. Gabungan dari dua buah gelombang kita sebut superposisi atau interferensi. Gabungan dua buah gelombang kita sebut superposisi atau interferensi. Ingat ya. Nah, ketika dua buah gelombang ini bersatu, di mana fasenya sama, fase itu yang mana? Puncak dengan puncak, lembah dengan lembah misalnya. Lihat yang sebelahnya. Sebelahnya lihat nih, kalau sefase ada dua buah gelombang, yang atas ke bawah, yang gelombang berikutnya ke bawah juga, berarti namanya sefase. Ketika digabungkan akan menghasilkan amplitudo yang sangat besar. Ini namanya konstruktif, alias interferensi maksimum. Akan menghasilkan amplitudo yang besar. Ini sama dengan kayak apa sih, Bu? Sama kayak misalnya gini, kamu kalau misalnya bermain musik, itu terdiri dari beberapa musik, akan menghasilkan aransemen. Kalau cuma dua perpaduan, kamu nyanyi antara satu orang dengan orang yang lain berdua. Nah, ketika berdua, kemudian dia sama, nadanya tidak berlawanan gitu. Nah, ini akan menghasilkan nanti intensitasnya besar. Itu namanya konstruktif interference atau interferensinya maksimum. Gabungannya maksimum. Sedangkan kalau misalnya fasenya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Bedanya sampai 180 derajat. Maka ini akan menghasilkan destruktif. Gabungannya saling menghilangkan. Hilang tuh, nggak ada. Kalau fasenya benar-benar berlawanan. Ini untuk fase gabungan. Mungkin nggak, Bu, kalau fase gabungan itu nggak benar-benar perbedaannya 180 derajat. Hanya bergeser sedikit. Ya mungkin ini gambarnya seperti yang Ibu stop sekarang. Jadi ketika dia nggak persis banget, masih ada pergeseran perbedaan gitu ya. Nggak benar-benar 180 derajat. Ini akan masih menghasilkan ada gelombang, amplitudenya tapi kecil dibandingkan dengan amplitudo yang maksimum. Nah, makin bergeser, makin berbeda, dia akan makin mengecil, hilang. Nah, kalau hilang, itu ketika posisinya berlawanan 180 derajat. Any questions? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Selesai. 10 fase, 10 besaran. Ada frekuensi, ada periode, ada panjang gelombang, ada cepat rambat, kecepatan sudut, sudut fase, fase gelombang, bilangan gelombang, terus apa lagi tadi? Nah, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ketahui. Ada pertanyaan nggak? Ini gelombangnya besarnya harus sama nggak, Bu? Maksudnya Misalnya apanya? satu lebih gede. Oh, setidaknya gini, kalau misalnya yang penting satunya amplitudonya besar, yang satunya amplitudonya kecil gitu ya. Nah, Iya, Bu, ketika kayak dia gitu. sefase, itu artinya sama-sama ke bawah, atau sama-sama ke atas, nah itu akan menghasilkan amplitudo yang besar. Terlepas amplitudonya berbeda misalnya. Ya, yang namanya kalau misalnya fasenya sama, benar-benar 0 derajat ya, 0 derajat tuh, atau 360 derajat tuh yang kayak gambar atas nih.
Susah Ibu nggak bisa ngoret-ngoret ini. Gambar yang ini nih ya. Nggak bisa di ini. Ya, gambar yang di sini nih, gambar yang ini. Nah, kalian lihat terlepas yang satunya amplitudenya besar, yang satunya kecil itu nggak masalah. Itu berarti namanya konstruktif interference atau interferensi maksimum. Gitu. Tadi siapa yang nanya barusan? Saya, Bu. Oh, Fatih. Iya, gitu ya. Ada yang mau nanya lagi yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Untuk besaran selesai, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita ke persamaan. Sebelum kita nanti akan mengenal di bahasan bab selanjutnya, yaitu gelombang stasioner, gelombang berjalan, kita akan harus mengenal dulu persamaan dasarnya gelombang. Nanti kita satu persatu akan kita pergunakan, apa itu gelombang berjalan, besarannya kayak gimana, persamaannya kayak gimana. Ini besaran dasarnya yang digunakan adalah yang tadi barusan kita bahas. Nah, sedangkan persamaan gelombangnya, lihat, ini gelombang namanya sinusoidal. Gelombang transversal itu gelombang sinusoidal. Kalau gelombang longitudinal gimana menggambarkannya? Kalau misalnya ada sebuah pegas, ketika kita berusaha untuk menggambarkan pegas, maka pegasnya itu dibikin amplitudo dan segala macamnya pakai sinusoidal dulu. Jadi tetap dibentuk seperti seismograf ya. Itu kan ada yang menggunakan gelombangnya gelombang longitudinal. Nah, tapi dia digambarkannya puls-pulsnya adalah dalam bentuk sinusoidal seperti ini. Jadi bentuknya transversal. Nah, ini kita kenalan sama yang tadi ya. Apa itu sudut fase, apa itu fase, ini rumusan-rumusannya nanti. Nah, intinya adalah ini. Kita akan memperdalam ini nanti di bahasan bab yang akan datang. Ya, bab akan datang itu berarti Februari pekan kedua. Karena pekan depan kita akan menghabiskan tentang gejala gelombang. Nah, di sini kita kenalan nih. Ternyata dari setiap besaran gelombang akan menyatu bersama-sama menjadi persamaan gelombang. Lihat, ada Y. Y ini disebut simpangan. Kalian kalau mau dicatat, catat sendiri ya. Kalau mau ditanya, tanya sendiri. Jadi nanti kalau Ibu kasih pertanyaan, ini sudah dikasih gitu ya. Lihat Y di sini, Y adalah simpangan. Simbolnya Y, karena dia digambarkan kalau di dalam gelombang bentuk sinusoidal itu Y itu dalam ke arah Y, menyimpangnya. Nah, ini Y. Satuannya dalam satuan panjang. Boleh senti, boleh meter. Kemudian ada amplitudo, A lambangnya. Amplitudo kenapa, Bu? Ada plus, ada minus. Ketika ada sebuah panjang gelombang, dia bergetar ke atas, berarti A-nya positif. Ketika dia bergetar ke bawah, berarti dia amplitudonya negatif. Ya. Nah, ini kemudian A sin, makanya kenapa dia disebutnya gelombang sinusoidal. A sin, ini omega T plus minus Kx ini adalah seperti sudut fasenya ya. Ini tuh kalau simpelnya persamaannya Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itu adalah sudutnya. Ketika theta itu dibuka, di dalam persamaan gelombang, ini menjadi omega T plus minus Kx. Omeganya apa? Frekuensi sudut atau frekuensi getarannya, ini omega. Yang nilainya omega itu adalah 2VF atau 2V per T. Ingat, omega itu yang nempel sama T. Ya. Kemudian Kx. K ini yang tadi disebut bilangan gelombang. K nempelnya sama X. Jadi jangan terbalik. Omega nempel sama X, jangan. Omega nempelnya sama T, K itu nempelnya sama X. Gitu. Karena tadi K itu kan ruang frekuensi ya. Jadi dinilai dari setiap panjang gelombang. Hubungannya K, jadi nih karena berhubungan dengan panjang gelombang, nilai K itu adalah 2V dibagi lambda. Berapa banyak yang lambda, itulah nilai K. Lambdanya 2/4. Nah, itulah nilai si K. Kemudian ini tanda plus minus, perhatikan lagi. Kalau gelombang merambat, ingat, rambatan itu ke kiri atau ke kanan. Kalau tandanya persamaannya negatif, berarti dia merambatnya ke kiri. Ke kanan. Kalau dia positif, itu merambatnya berarti dia ke kiri. Jangan kebalik ya. Kalau tandanya minus, berarti merambat ke kanan. Positif, berarti merambat ke kiri. Kalau arah getar, dia naik dulu atau turun dulu. Gambar amplitudonya, apakah dia getarannya ke atas atau ke bawah. Contohnya, sebentar, Ibu kasih tahu slide yang ini dulu.
Nah, ini deh. Lihat. Lihat gambar yang ini ya, yang Ibu gerakin. Yang warna merah berarti ini arah getarnya A-nya positif apa negatif? Yang warna merah. Positif. Itu Dava ya? arahnya ke atas kan, Bu? Dava ya? Iya. Yang warna merah berarti arahnya kemana? Ke atas kan? Berarti positif apa negatif amplitudenya? Positif. Positif, kayak gitu ya. Dava set. Nah, kalau yang biru berarti iya, karena arahnya ke bawah berarti amplitudonya berarti A-nya negatif. Kayak gitu ya, untuk menentukan amplitudo. Amplitudo itu positif kalau arah getarannya pertamanya ke atas, kalau ke bawah berarti minus atau negatif. Itu untuk gambaran gelombang. Oke, sekarang coba Ibu tuliskan soal kayak gini. Ibu pengen kalian tahu, tunjukkan nilai tentukan, misalkan dalam ini ya. Tentukan mana nilai tentukan 1, amplitudonya berapa. Terus omeganya ini ya. Omega itu lambangnya di sini, mana dia? Ini dia. Nah, omeganya atau kecepatan sudut ya. 3, tunjukkan nilai K atau bilangan gelombang. 4, frekuensi. 5, kecepatan rambat. 6, terakhir, tentukan nilai panjang. Oh, ini harus ini. 6. Oke, sip. Nah, coba silakan ada yang mau jawab. Amplitudonya berapa? Kecepatan sudutnya berapa kalau dari soal ini? K-nya berapa? Sebutin nama dulu biar Ibu nggak usah pindah nyari namanya. Aymar, Bu. Aymar, oke. Aymar, amplitudonya berapa? Sama satuannya, Mar? 0,01. Oke, Aymar 0,01. Satuannya apa, Mar? Bisa meter, bisa senti kan? Oke, dalam soal ini lihat Ibu, ada keterangannya. X dan Y dalam Oh iya, senti, Y dalam sentimeter. sekon. Oke, artinya berarti ini dalam senti. Good. Nomor 2, siapa yang mau nyoba? Omeganya. Saya Bu, Pati Bu. Fatih, mana Fat? Omeganya berapa, Fat? Itu bukan Bu 4 Bu. 4? 4? Iya. 4 saja? Teman yang lain boleh melengkapi? Fatih, oke, sip. Nih Fatih, udah catat. Teman yang lain? 4T Bu. Siapa tuh yang barusan bilang? Hamzah Bu. Hamzah. Zah, coba perhatikan Zah. Persamaan dasarnya ini Zah. Fatih juga sama. A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Ya, ingat omega itu selalu ada 2 V-nya. K juga ada 2 V-nya. Jadi kalau dipisah, boleh 2 V FT, di sini jadi 2 V X, misalnya kayak gitu ya. 2 V X. 2 V per lambda, ini kalau dibuka, susah Ibu nulisnya ya. Ya sudah, kembali ke sini ya. Nah, coba diperhatikan ke soal ini. Sin V, lihat V-nya dikeluarin. Berarti kalian harus gimanakan dulu langkah pertama. Gimana dulu nih? Dikali. Iya, betul. Kalian ubah dulu menjadi, Y ini menjadi sama dengan 0,01 sin. Nah, ini dibuka nih. Dia berikutan masuk. Gitu ya. 4V T minus berapa? V Iya. X gitu. Nah, jadi saya bisa ketahuan deh, berapa omeganya? 4 Pi. Siapa bosan jawab? Pati Bu. Oke, Fatih. Tadi Fatih masih itu ya, belum tepat. Sekarang tepat. Oke, sip. Satuannya rad per second. Kalau K berarti berapa? 1 V Bu. Oke, siapa tuh?
Andika, Bu. Andika. Oke, frekuensinya berarti berapa? Andika. Frekuensinya berapa? Ingat omega itu 2V dikali F. Kalau kita tahu omeganya nilainya 4V, berarti frekuensi 2, Bu. siapa tuh? Saya, Bu. Your name? Rafif, Bu. Hah? Rafif. Oh, Rafif. Nah iya, soalnya Ibu biar nggak buka-buka ke halaman. Soalnya lah kalau di layar present, Ibu nggak bisa melihat satu-satu kalian. Oke, itu frekuensi 2 Hz, Rafif. Terus, yang berikutnya, kalau untuk panjang gelombangnya, 2 meter. 2 meter. Tahu dari mana? Dari 2 pi per 2 per pi. Itu suara siapa? Faris bukan? Ya, Faris, Bu. Oh, Faris. Panjang gelombangnya 2 meter katanya. Tahu dari mana? 2 pi dibagi pi. 2 pi dibagi pi. Ingat di sini, kalau yang namanya K itu kan V ya. Berarti kalau mau nyari lambda adalah 2V dibagi K. Yaitu K-nya adalah V, betul. Jadi jawabannya boleh 2V. Bilangan gelombang, panjang gelombang, sorry. 2V dibagi V, gitu ya. Sama dengan 2, panjang gelombang itu boleh juga dari apa? Dari kecepatan sudut nanti dicari dibagi frekuensi. Itu sama ya. 2 cm atau meter? Faris, cm atau meter? Senti. Ya, ingat ketika semua satuan panjang, ini lihat nih, ini berlaku semuanya. Setiap persamaan itu pasti akan ngasih tahu di belakangnya setelah persamaan X dan Y dalam senti dan T dalam sekon. Artinya semua yang bersatuan panjang itu dalam senti. Berarti nanti amplitudo senti, simpangan senti, panjang gelombang senti, gitu ya. Nah, kecepatan rambat sentimeter per detik atau per sekon, kayak gitu. Kalau misalnya meter berarti meter semua. Oke, kecepatan rambat? Panas, Bu. Panas, ya panas. 4 bukan, Bu? 4. Dari mana, Nas? Wah, wafer K, Bu. Oke, boleh langsung. Boleh langsung dari dia kecepatan rambat W per K, langsung boleh. Boleh juga dari frekuensi dikali panjang gelombang. Hasilnya sama. Jadi kalian boleh pakai rumus omega, ini yang ini. Rumus kecepatan rambat itu dibagi K. Ini rumusnya biar kalian tahu. Tidak harus pakai itu ya. Rumus yang dari SMP kan lambda kali F ya. Frekuensi dikali panjang gelombang lambda. Itu sama hasilnya. Dikali lambda itu juga sama. Jadi rumusnya boleh itu. Hasilnya adalah sama, yaitu 4. Senti atau meter? Senti, Bu. Sentimeter. Oke, good. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Bu, kecepatan rambat simbolnya apa, Bu? Kecepatan rambat V. Kecepatan rambat itu lambangnya V. Nah, kalau kecepatan sudut, ini yang omega. Omega ini kecepatan sudut. Nah, lambangnya omega. Rambat V. Satuannya berarti sentimeter per second, sorry. Nah. Ada yang mau nanya lagi? Sampai sini paham? Jadi frekuensi getar sama kecepatan sudut sama, Bu? Frekuensi getar atau frekuensi sudut itu dia juga. Kecepatan sudut, frekuensi getar itu berarti yang ditanya dia juga, omega. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi?
Baik, sekarang saatnya Ibu nanya berarti. Kalau ada Bu, saya persamaan boleh lihat ini nggak, Bu, yang persamaan dasar, Bu? ini. Ya, silakan tuh. Ini. Yang ini. Yang ini kan? Ya, Bu. Udah, Bu. Habis dipoto tadi. Oke, sip. Ini udah paham. Nah, sekarang kita coba satu persatu dari persamaan ini. Misalnya ada persamaan kayak gini ya. Y dan X dalam meter, T dalam second. Oke. Nah, Ibu akan menanyakan hal yang sama. Coba tentukan nilai dari ini. Ini aja deh. Tentukan. Atau ini aja deh, tentukan. Panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan sudut. Kecepatan rambat. Nah, coba silakan. Dari persamaan ini. Semua ngitung ya, nanti Ibu nanyanya ke siapa satu persatu. Yang belum pernah nanya, yang belum pernah jawab, ya berarti ntar. Udah dapat? Siapa yang mau jawab? Coba Ibu mau nanya sama siapa ya nih yang masih? Adim dulu, Adim. Coba, Dim. Panjang gelombangnya berapa, Dim? Dari soal yang tadi, Dim. 10,5, Bu. 10,5 X, Bu. 10,5 X. Benar. Panjang gelombang loh. Susah ya angkanya ya? Yaudah, Ibu sekarang bikin begini deh angkanya. Mau susah ya? Ibu bikin begini. 5. Ininya begini deh, biar gampang kalian. Sok. Panjang gelombangnya berarti berapa? 1/10, Bu. 1/10. Benar. Itu Adim ya barusan ya? Iya. Oke, Adim 1/10 katanya. Sip. Arlo, bener nggak Arlo? Panjang gelombangnya kamu dapat berapa Arlo? Dari soal ini barusan. Belum, Bu. Saya masih libet-libet ngitungnya. Libet-libet, jangan libet-libet dong. Oke, tadi Adim udah Ibu simpan dulu ya, Adim. Dava Yahya. Dava bener nggak?
Oh, saya masih kebelibet-belibet ini, Bu. Keblibet-blibet. Jangan dibikin belibet-belibet dong. Pada belibet-belibet. Jangan dibikin belibet-belibet dong. Oke. Belum ketemu. Siapa Yahya? LB. LB, berapa nilai panjang gelombangnya? Masih bingung, Bu. Masih bingung. LB? Bu, kedengeran nggak sih? LB adakah? Are you there, LB? Kedengeran nggak, Bu? Max, siapa Max? Max itu siapa Max? Max siapa ya? Max. Lanang, Bu. Hah? Yusuf. Oh, Yusuf. Ini pada izin ke toilet. Takut ditanya. Ah, Naf. Are you there, Pak Haji? Ada di situ. Berapa, Naf? Jawabannya, Naf. Ada, Bu. Ya, sip. Oke, good. Naf, berapa kalau jawaban Ahnaf? Panjang gelombang dari soal yang Ibu barusan. Yang di share screen ini kan? Iya, iya. Tadi kan contohnya udah. Nah, sekarang dikasih soal lagi. Kalau persamaannya seperti ini. Panjang gelombangnya berarti berapa? Sama persis dengan yang contoh tadi barusan. Oh, kalau kalian perhatikan pasti tahu. Nah, ini coba gimana? Dengan persamaan yang tadi. Bui. Yuk. 1/5 kan? Rasid, 1/5 katanya. Bener nggak? 1/5. 1/5. Oke. Itu jawaban Rasid. Ahnaf, kamu dapat jawaban berapa? Rasid. Belum, Bu, bentar. Belum. Oke, masih ditunggu. Sambil nunggu Ahnaf, Ibu juga mau nanya sama Irsyad. Ini Irsyad belum ada suaranya nih. Irsyad, panjang gelombangnya dapat berapa, Syad? Halo, Bu. Ya, berapa panjang gelombangnya, Syad? Rifki, berapa Ki? Halo, Bu. Ya, berapa Ki kalau Rifki dapatnya? Panjang gelombangnya. Contohnya persis dengan yang tadi barusan dicontohin di slide sebelumnya. Kayaknya 0,2 ya, Bu ya? Berapa? 0,2. Rifki jawabannya 0,2. 0,2 itu Ahnaf. barusan Ahnaf. Ahnaf katanya 0,2. Iya. Oke, 0,2. 0,2 itu sama dengan kalau pecahan berapa? 1/5. 1/5 ya. 1/5 ya. Tadi jawabannya sama kayak Kais, tapi Kais negatif ya. Negatif 1/5. Oke. Kita simpen dulu nih Ahnaf, jawabannya 0,2. Ki, berapa Ki dapatnya Ki? saya yang pakai panjang gelombangnya. Ya, panjang gelombang Ki. Nggak tahu sih berapa enggak, Bu. Iya, nggak apa-apa, sebutin baik. Aduh. Ayo. Berapa Ki? Ayo ngitung Ki.
Itu jawabnya. Saya dapat 1/5 juga, Bu, tapi nggak ada minusnya. 1/5 tapi nggak ada minusnya. Oke. Ya, oke. Ini Bu tulis dulu ya. Rifki. Irsyad masih belum jawab, masih belibet. Akmal Ardia. Mana Akmal? Ardia. Udah balik belum? Udah 10 menit dari toiletnya. Akmal? Agak balik-balik di toiletnya si Akmal nih. Ya, Bu. Oke, udah balik. Akmal, Ardia, berapa jawaban kamu kalau panjang gelombangnya dari soal ini? Saya belum Bu, masih belibet. Si belibet, pada belibet semua. Ayo perhatikan dulu nih ya, semuanya nih sebelum kita ini nanti nggak ditutup-tutup ya. Perhatikan, contoh yang tadi, ini contoh, ini sama dengan yang berikutnya. Nanti biar nggak susah di bab berikutnya ya, lihat. Ketika ada persamaan seperti ini, maka kalian ubah, ini buka nih, ininya dipindahin ke sebelah sini. Nah, ini pindahin ke sini, gitu ya. Jadi, salah. Ini boleh nulisnya angka dulu, biasanya angka dulu ya, ini ya. Nah, gitu. Jadi masukin ke dalam. Masukin ke dalam sini. Kalau misalkan ada V di luar. Kalau setiap ada soal V-nya di luar, masukin ke dalam. Maka kita dari sini bisa tahu, oh omeganya 5V. Kemudian K-nya 10V. Dari sini, karena K itu hubungannya berbanding terbalik dengan panjang gelombang, kita bisa menghitung panjang gelombang ini nilainya adalah 2V, ya, dibagi K kan, gitu ya. K-nya di sini kan 10V, berarti 2V dibagi berapa? Dibagi 10V. Maka hasilnya adalah 1/5 atau 0,2. Tadi jawaban beberapa orang benar. Karena satuannya berarti apa nih? Senti atau meter? Meter, pinter. Makasih yang udah jawab tadi. Bu, terus gimana kalau tadi saya jawabannya negatif? Ingat, ketika dalam pengoperasian, tanda negatif pada misalnya di depan amplitudo atau di sini, ini dia hanya sebagai arah ya. Arah hambatnya ke kiri atau ke kanan. Jadi saat pengoperasian nggak perlu tanda minus ataupun plus, karena dia adalah skalar. Gitu, jadi nggak perlu ada panjang gelombangnya negatif 1/5 atau negatif 0,2. Nggak perlu ya. Oke, good. Makasih ya yang tadi udah jawabannya benar. Kalau frekuensi? Frekuensi lihat dari 5. Berapa jawabannya? 2,5 Hz. Oke, siapa tuh yang barusan jawab beberapa orang? Dava dan Aymar, Bu. Dava dan Fatih. Oke, Aymar, Dava dan Fatih. Jadi, ketika kita udah tahu nih ada omega, maka kita bisa menghitung nilai frekuensi. Omeganya 5V, karena tahu kita F itu nilainya adalah omega, 2V, sorry. Karena 2VF ya, berarti 5V dibagi berapa? Dibagi 2V. Oke, sip. Hasilnya adalah 5/2 atau 2,5 Hz. Sip. Satu lagi kecepatan sudut bisa langsung dari Bu. berapa? 0,5 0,2 sekali 2 dikali 2,5. 2,5 sip. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 0,5. Meter atau senti? Meter. Meter per second. Gitu ya, teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu sebutin aja, takutnya cakar-cakaran nih kalian. Kelompoknya sudah ada ya. Tolong dicatat nih ketua kelas atau pengurusnya. 11 IPA 1 bener nggak? Tutornya ada Anas, ada Boma, ada Aymar, ada siapa lagi? Hamzah, Taki, Zulkarnain, terus siapa lagi sebutin? Atar dan Taki, Atar, Zulkarnain, Hamzah, Anas, Boma, siapa lagi ya? Fauzil. Fauzil, Bu. Oke, Fauzil. 8 ya. Nah, tolong dicatat pertemuan yang akan datang, kalian akan present masing-masing tentang gejala gelombang. 1. Ibu sebutin, Anas akan ke bagian tentang refleksi. Tolong dicatat Anas dan teman kelompoknya, kalian akan mencari tentang refleksi. Boma akan mendapatkan refraksi. Aymar akan mendapatkan difraksi. Difraksi, Bu. Difraksi, Aymar. Difraksi.
Terus Atar akan mendapatkan interferensi. Ya, interferensi. Kelompoknya Hamzah akan mendapatkan dispersi. Kelompoknya Fauzil akan mendapatkan polarisasi. Nah, sedangkan kelompoknya Taki dan Zulkarnain sama-sama mendapatkan efek Doppler. Bedanya, untuk Taki efek Dopplernya pada cahaya, ya, pada cahaya. Kalau untuk kelompoknya Zulkarnain, efek Dopplernya pada bunyi. Nanti kalian silakan cari tahu. Boleh kalian memunculkan gambar video saja atau misalnya sebagai gambaran terus kalian menjelaskan, atau boleh misalkan bikin PPT biar teman-temannya jelas. Nah, itu masing-masing nanti 5 menit. Mudah-mudahan cukup ya. 5 menit kali 8 kelompok. Persiapan ya pekan depan. Jadi pekan depan pengambilan nilainya adalah dari penjelasan atau presentnya kalian setiap kelompok. 5-7 menit lah ya untuk kalian tanya jawab. Gitu ya. Tolong dicari, dipersiapkan. Baik, dikembalikan kepada Taki, ketua kelas. Pimpin doa ya. Nyarinya bukan tutor doang ya, sama-sama berkelompok. Kasih tahu nanti ada kelompoknya yang nggak mau bantuin. Ayo, silakan pimpin doa. 1. Siap.